Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Fauzi, biasa dipanggil Fauzi, dengan NIM 19251767. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan tema A, yaitu desain database dengan skala label dan lini waktu, normalisasi menggunakan studi kasus point of sale atau POS. Sebelum menjelaskan tentang video ini, saya akan menjelaskan tujuan video ini dibuat, yaitu menunjukkan bagaimana proses normalisasi mempengaruhi struktur database, bagaimana membuat database yang lebih baik, serta membandingkan performa antara database yang sudah dinormalisasi dan database yang didenormalisasi menggunakan PostgreSQL. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan juga tentang sistem POS. Apa itu sistem POS? Sistem POS merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan pada sebuah toko. Pada sistem ini terdapat beberapa data utama. Yang pertama ada customer, yang kedua ada staff atau kasir, yang ketiga ada sales outlet, yang keempat ada produk, yang kelima ada transaksi, yang keenam ada detail transaksi, yang ketujuh ada pembayaran, dan yang kedelapan ada metode pembayaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahap pertama, yaitu Anormalizer From atau UNF. Ya, berikut programnya, dan saya akan perbesar. Nah, di tahap ini seluruh data masih berada dalam satu tabel. Misalnya, satu transaksi membeli 3 produk. Pada kolom produk ID ditulis P001, P002, P003. Kemudian, produk name berisi Indomie, teh botol, roti. Begitu juga quantity dan retail price, artinya satu kolom berisi lebih dari satu nilai. Kondisi seperti itu disebut separating group, sehingga belum memenuhi aturan first normal from. Selain itu, data customer, staff, outlet juga masih berulang pada setiap transaksi ini. Lanjut, untuk program yang kedua, ada 1NF atau first normal atau 1NF, 1NF. Pada tahap ini, setiap kolom hanya boleh memiliki satu nilai. Maka, data produk tersebut dipisahkan menjadi beberapa baris. Sekarang, satu transaksi memiliki 3 baris karena terdapat 3 produk yang dibeli. Mari kita lihat secara jelas. Meskipun sudah memenuhi 1NF, masih terdapat banyak data yang berulang. Contohnya, nama customer, nama staff, dan nama outlet masih muncul pada setiap baris transaksi. Hal ini akan menyebabkan redundasi data. Lanjut, yang ketiga ada 2NF atau 2NF atau biasa disebut second normal form. Pada tahap ini, data master dipisahkan menjadi beberapa tabel. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ada customer, staff, sales outlet, produk transaction, product interaction. Tujuan pemisahan ini untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Misalnya, informasi nama produk cukup disimpan satu kali dalam tabel produk, sedangkan tabel transaksi hanya menyimpan produk ID, begitu juga data customer dan staff. Jika sesuatu saat nama customer berubah, cukup mengubah satu data saja. Database menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Lanjut. Lanjut yang 3NF atau Third Normal From. Pada tahap ini masih ditemukan ketergantungan pada metode pembayaran. Oleh karena itu, dibuat 2 tabel baru, yaitu Payment Method
dan payment. Nah, pada tahap ini masih ditemukan ketergantungan pada metode pembayaran. Oleh karena itu, dibuat dua tabel baru, yaitu metode payment dan payment. Metode payment menyimpan daftar metode pembayaran seperti cash, debit, QRIS, sedangkan tabel payment menyimpan transaksi pembayaran. Dengan demikian, seluruh tabel telah memenuhi truth form atau 3NF. Database menjadi lebih rapi, mengurangi redundasi data, dan menjaga konsistensi data. Selanjutnya, ada denormalisasi. Setelah database kita pecah menjadi tabel-tabel kecil yang sangat bersih di 3NF, mengapa kita harus melakukan denormalisasi? Jawabannya adalah demi kecepatan aplikasi saat menampilkan laporan yang akurat. Di layar, saat kita mengeksekusi perintah create table sales atau report as sales, perintah ini menyatukan kembali kolom-kolom dari tabel yang terpisah seperti transaction ID, transaction date, normal name, staff name, outlet name, hingga product name. Kalau kita perbesar, lengkap dengan quantity dan retail price. Fungsinya adalah menyediakan satu tabel laporan tunggal yang siap dibaca secara instan tanpa perlu memproses operasi gabungan atau biasa disebut join yang lambat. Selanjutnya, ada benchmark normalisasi. Kalau kita perbesar, berdasarkan hasil pembacaan query di PGAdmin yang saya operasikan, query harus melakukan pemandaian berurutan secara berlapis. Hasil pengujian menunjukkan planning time 22,825 ms atau execution time 1,523 ms, total baris dengan 54 baris. Angka ini menunjukkan bahwa database ternormalisasi membutuhkan waktu perencanaan query yang lebih tinggi karena sistem harus menganalisis jalur relasi antara tabel terlebih dahulu untuk mengeksekusinya. Lanjut di benchmark denormalisasi. Kalau kita perbesar. Sekarang mari kita bandingkan benchmark denormalisasi menggunakan perintah explain analysis select from sales report. Hasil query menunjukkan efisiensi yang luar biasa untuk membaca data. Proses hanya melakukan satu kali scan langsung tabel sales report. Hasilnya pencatatan waktu yang sangat singkat, yaitu 12,230 ms dan execution 0,163 ms. Waktu eksekusinya hampir 10 kali lipat dibanding versi normalisasi. Ini membuktikan bahwa fungsi denormalisasi sukses memangkai waktu mesin database secara drastis untuk operasi penarikan laporan. Lanjut. Di sini ada update anomali database normalisasi. Meskipun denormalisasi sangat cepat untuk dibaca, bagaimana dari segi keamanan untuk memanipulasi data? Kita lihat simulasi update anomali database normalisasi. Di layar, kita melakukan pembaruan data pelanggan, update customer set, customer name,
dengan nama Anissa Putri, where customer ID sama dengan 101. Karena database sudah berada di struktur 3NF, perubahan nama ini Anissa menjadi Anissa Putri hanya membutuhkan satu baris data di tabel master pelanggan. Parastek ini menunjukkan fungsi normalisasi yang menjaga integritas data secara mutlak dan kebal terhadap kesalahan pembaruan. Kalau kita perbesar seperti ini. Lanjut. Di sini ada update, anomali, denormalisasi. Terakhir, kalau kita perbesar, ketika kita menjalankan perintah update sales report set name bla 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 Anissa Putri where customer name Anissa, sistem harus menyisir keseluruhan isi tabel laporan. Output data menampilkan pesan rows 3 yang artinya ada 3 baris data terpisah yang harus diubah secara bersamaan karena nama Anissa tertulis berulang kali di setiap baris transaksi. Di dunia nyata, data transaksi Anda berjumlah jutaan baris dan server tiba-tiba terputus atau crash di tengah jalan saat proses. Maka sebagian baris akan berubah menjadi Anissa Putri, sementara sebagian baris lainnya tertinggal sebagai Anissa. Kondisi ini yang disebut update anomali atau ketidakkonsistenan data. Kesimpulannya, gunakan normalisasi untuk keamanan transaksi harian Anda dan gunakan denormalisasi secara hati-hati hanya untuk performa pelaporan akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau banyak kekurangan, mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.